Pernahkah Anda merasa rejeki terasa sempit, padahal Anda sudah bekerja keras setiap hari? Seolah-olah usaha tidak sebanding dengan hasil. Hati mulai lelah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan jalan terasa semakin sempit. Namun, dalam ilmu hikmah dan ajaran para ulama, ada satu rahasia yang jarang disadari banyak orang. Ternyata, ada 5 golongan manusia yang jika kita dahulukan dalam sedekah, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi rejeki kita bisa dibukakan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan, sebagian orang mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah memahami rahasia ini. Usaha yang sebelumnya seret menjadi lancar, hati yang gelisah menjadi tenang, dan pintu rejeki terbuka tanpa diduga. Namun, yang mengejutkan, tidak semua sedekah memiliki dampak yang sama. Ada 5 golongan yang jika Anda dahulukan, insya Allah keberkahan hidup Anda akan dilipat gandakan. Siapa saja mereka? Nomor 3, seringkali dilupakan, padahal justru menjadi salah satu pembuka rejeki terbesar. Simak sampai akhir, karena setelah ini, cara Anda bersedekah mungkin tidak akan pernah sama lagi. Golongan pertama adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua.
Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun.
Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ibu mengandung dengan penuh perjuangan, menahan sakit, lelah, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Golongan kedua adalah orang tua. Sedekah kepada orang tua bukan sekadar memberi, ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur terdalam. Merekalah sebab kita hadir di dunia. Seorang ayah bekerja siang dan malam, memastikan anaknya bisa hidup dengan layak, dan semua itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Ketika Anda memberi kepada orang tua dengan ikhlas, Anda sebenarnya sedang menanam benih keberkahan dalam hidup Anda sendiri. Karena dalam banyak ajaran spiritual, ridho Allah berjalan seiring dengan ridho orang tua. Saat orang tua bahagia, doa mereka mengalir tanpa diminta. Doa yang lahir dari hati penuh cinta. Doa yang mampu membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Sedekah kepada orang tua tidak harus selalu berupa uang, perhatian, waktu, menemani mereka, mendengarkan cerita mereka, bahkan senyuman Anda, itu semua adalah sedekah. Dan seringkali itulah yang paling mereka butuhkan. Ingat, waktu bersama orang tua tidak selamanya ada. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah menunda untuk membahagiakan mereka. Karena dari senyuman mereka, seringkali rejeki Anda dibukakan. Golongan kedua adalah anak yatim. Anak yatim bukan hanya kehilangan sosok ayah. Mereka kehilangan pelindung, kehilangan arah, dan seringkali kehilangan rasa aman. Ketika Anda membantu anak yatim, Anda bukan hanya memberi materi, Anda bukan hanya mengisi kekosongan dalam hati mereka. Dalam pandangan spiritual, hati anak yatim adalah hati yang lembut dan dekat dengan rahmat Allah. Menyantuni mereka seperti mengetuk pintu kasih sayang Allah. Banyak orang merasakan hidupnya berubah setelah rutin membantu anak yatim. Bukan hanya soal harta, tapi hidup terasa lebih cukup, lebih tenang, dan lebih berkah. Bantuan kecil bagi Anda bisa menjadi kebahagiaan besar bagi mereka. Dan setiap senyuman anak yatim bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam hidup Anda. Golongan ketiga yang sering dilupakan adalah fakir dan miskin. Mereka hidup dalam keterbatasan. Ada yang harus menahan lapar, ada yang bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, dan seringkali mereka tidak mengeluh. Sedekah kepada mereka bukan sekedar membantu, tapi juga membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Karena dalam harta kita ada hak mereka. Ketika Anda memberi dengan ikhlas, harta Anda tidak berkurang, justru dibersihkan dan dilipat gandakan keberkahannya. Banyak orang yang setelah rutin bersedekah kepada fakir miskin, hidupnya terasa lebih ringan, bukan karena menjadi kaya, tapi karena cukup. Dan rasa cukup adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Golongan keempat adalah saudara atau kerabat. Sedekah kepada keluarga memiliki dua keutamaan sekaligus, sedekah dan silaturahmi. Dalam kehidupan, tidak semua keluarga hidup dalam kondisi yang sama. Ada yang diam-diam sedang kesulitan, ada yang menahan beban hidup sendirian. Ketika Anda membantu mereka, Anda bukan hanya meringankan beban, Anda sedang menguatkan ikatan keluarga.
Dan dalam banyak ajaran, menjaga silaturahmi adalah kunci dilapangkannya rezeki. Seringkali, keberkahan datang bukan dari tempat yang jauh, tapi dari hubungan yang kita jaga. Golongan kelima adalah orang yang sedang dalam kesulitan hidup. Mereka tidak selalu terlihat. Mereka bisa saja tersenyum di depan Anda, tapi hatinya sedang hancur. Ada yang terlilit hutang, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang berjuang diam-diam. Ketika Anda hadir membantu mereka, Anda bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya hidup mereka. Satu bantuan kecil bisa mengubah keputusasaan menjadi harapan. Dan dalam hukum kehidupan, kebaikan yang Anda berikan akan kembali kepada Anda. Mungkin bukan dari orang yang sama, tapi dari arah yang tidak pernah Anda sangka. Sahabat, seringkali kita mencari rizki kemana-mana, padahal kuncinya ada di tangan kita sendiri. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk hati yang mau berbagi. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena justru sedekah itulah yang membuka jalan menuju kecukupan. Ingat ini baik-baik, sedekah tidak membuat Anda miskin. Sedekah justru membuka pintu rizki, ketenangan, dan keberkahan hidup. Mulai hari ini, coba perbaiki cara Anda bersedekah. Dahulukan mereka yang tepat, dan lihat bagaimana Allah mengubah hidup Anda perlahan tapi pasti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan rizkinya, dilapangkan hatinya, dan diberkahi kehidupannya. Amin. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.